Ya, itu yang kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Rubani. Dan saya Zufar Jonathan Awalidain. Kami akan mempresentasikan tentang tugas besar teknik komputasi CLO 1 dan CLO 2. Oke, untuk CLO pertama kami menggunakan metode eliminasi Gauss, di mana kita akan mengambil data dari video game bernama Honkai Star Rail. Jadi di Honkai Star Rail itu ada total damage dari attack, crit damage, dan lightning damage bonus, di mana itu bisa jadi 3 variabel yang bisa kita cari. Jadi ini saya akan bikin share screen-nya. Share screen-nya udah kelihatan belum? Share screen-nya? Udah ya? Oke. Jadi ini paling demonstrasi sedikit, ini video yang data saya ambil. Jadi di game ini, kalau kita mau menyerang musuh ini, musuh gue kelihatan kan? Nah, di sini saat sebelum menyerang kita masih bisa cek angka statusnya dulu, dimana kalau status di karakter ini yang berpengaruh untuk total damage-nya tuh ada di sini, ada yang ini yang saya lingkarin ini, ada attack di mana itu ada 1333 tambah 2249, di mana totalnya jadi 3582, dan di sini ada crit damage-nya di mana itu 202,9%. Dan kalau lebih detail lagi, karena ini ada karakter lightning, jadi kita cuma butuh lightning damage boost-nya, di mana lightning damage boost-nya di sini ada 8% tambah 50% jadi 58%. Jadi di data ini kita bisa ambil variabel, misalkan attack itu sebagai A, terus crit damage sebagai Y, dan lightning damage boost-nya jadi C-nya. Terus ntar hasilnya bisa menjadi hasil total damage di sini. 1, 2, 3. Nah, ya, pencet keluar maaf. Nah, di sini ada total damage di ujung kanan, itu total damage yang dihasilkan yaitu 134.426. Itu untuk data yang pertama. Untuk data yang kedua, kita lanjut aja. Di sini kita cek stats-nya. Di sini stats-nya saya ubah biar bisa dapat nilai yang baru, biar kita bisa cari variabel XYZ-nya, di mana attack-nya diubah jadi 1333 ditambah 1348, di mana totalnya jadi 3000. Jadi 2681 dan crit damage-nya 245%. Terus lagi lightning damage boost-nya di sini diubah tetap sama 8% dan 50%. Nanti akan total damage-nya menjadi di ujung kanan ada 113.595. Itu jadi data keduanya. Terus data yang terakhirnya kita lihat statsnya dulu, di mana di sini statsnya attack-nya berubah menjadi 1333 ditambah 1924 yang total menjadi 3257, dan di sini crit damage-nya 226,9% yang ini. Terus selanjutnya damage boost-nya kita kurangin jadi cuman 8% aja. Dan total damage-nya itu ada 109.947. Jadi karena tadi kita dapat 3 data, tadi langsung aja kita masukin ke pertama kita di code Python dulu untuk elimination Gauss-nya. Oke, lagi. Oke, ini udah ditulis ya pada Python-nya.
Jadi ini data hasil yang tadi didapat, ini yang pertama itu yang 3.582 itu attack-nya, 202,9%-nya itu crit damage, dan 58 itu lightning damage boost, dan yang di sini yang jadi total damage boost-nya tinggal di ini tulisan ulang tadi yang udah didapat, data yang tadi udah diambil. Terus ini pas udah kode ini kita dapat matrix augmented-nya. Ini jadi matrix yang didapat. Terus untuk mencari metode eliminasi ghost itu kita harus dapat matriks echelon baris atau segitiga atas. Dengan menggunakan kode ini nanti kita akan dapat matriks yang seperti ini. Kursornya kelihatan kan ya? Kelihatan nggak kursornya? Terus lanjut lagi, kalau udah dapat matriks echelon baris atau segitiga atasnya, kita bisa dapat untuk per kolomnya sebagai variabelnya. Ntar di sini jadi variabel X, variabel X, Y, Z atau ABC, atau untuk kalau di data ini adalah attack, crit damage percent, dan lightning damage percent. Dimana hasil variabelnya kalau di kode ini dapat attack-nya itu kira-kira 27,041, di crit damage percent-nya itu 83,91, dan lightning damage boost-nya itu 304,09. Oke, sekarang kalau kita bandingkan lagi dengan Excel-nya, ya, ini adalah rumus eliminasi ghost-nya. Dimana tadi ini data yang kita dapat, yang di sini bagian attack, sini crit damage percent, sini lightning damage bonus, dan total damage-nya. Di sini saya nandakan warna merah buat nandain kalau step berikutnya kita ubah ini jadi 0. Dimana kalau ini jadi 0, jadi baris pertama itu baris tetap. Jadi kita samain aja main ini sama dengan ini. Sedangkan baris yang mau dijadiin 0 ini, kita ubah terhadap baris pertama. Misalnya di baris kedua ada sama dengan baris kedua, B3 ini. Saya klik 2, baris kedua didolarin atau jadi baris 2 tetap, dikali baris yang pertama, dikurang baris kedua yang tetap, dikali baris kedua. Terus yang baris ketiga sama aja rumusnya kayak ini, cuman yang jadinya yang tadi harusnya baris kedua atau tadi baris 2 itu B3, jadi baris yang ketiga atau di sini B4. Terus kalau udah gitu kita cari lagi untuk dapat segitiga atas atau matriks echelonnya, yang ini udah jadi 0, jadinya begini. Pas dihitung, untuk dapat lightning damage boost-nya itu bisa dicari dari total damage dibagi dengan ini. Rumusnya jadi di sini E12 dibagi T12. Kalau udah dapat lightning damage bonusnya, ntar bisa cari crit damage-nya di sini. Di sini. Yang dimana S11 itu adalah total damage-nya dikurang D11 kali H12, dimana itu kayak variabel tadi yang kita dapat, yang lightning damage boost dikali ini per yang ini. Terus yang attack persennya sama aja, caranya kayak crit damage bonusnya. Kayak gini. Jadi, kalau diperbandingkan dengan nilai Python yang tadi, ini kan kita dapat lightning damage-nya 3,4, damage-nya kira-kira 83, dan attack-nya 27, dimana tadi kalau yang kode Python-nya, itu nilainya sama. 27,049 dan 83,91 dan 354,094. Jadi untuk cari variabel ABC atau XYZ atau di data saya ini attack rate damage persen dan lightning damage persen, perbandingan antara Python dan Excel itu nggak terlalu beda jauh. Cuman pas di matriks echelon baris ini ada sedikit perbedaan. Di matriks segitiga atasnya angkanya berbeda, cuman hasilnya pasti bakal sama. Itu aja yang dari CLO1, misalnya presentasi yang CLO2. Baik, akan saya lanjutkan untuk CLO2-nya. Mungkin akan saya mulai dari
Bentar. Mungkin akan saya mulai dari Excel-nya dulu. Udah kelihatan? Oke. Jadi untuk Excel-nya sendiri, untuk di CLO2-nya, ini kami menggunakan perbandingan data jumlah penduduk Indonesia mulai dari tahun 2013 sampai 2023, dan juga perkembangan jumlah motor di Indonesia, seperti yang saya lihat di layar, itu dari 2012 sampai 2000, harusnya 2023 juga, cuman tidak terlihat di sini. Ya, 2022. Oh, tuh. Nah, terus untuk di Excel sendiri, di bagian kiri ini ada tahun, lalu untuk X-nya kami menggunakan penduduk dalam satuan juta, dan juga untuk Y-nya kami menggunakan motor dalam satuan juta juga. Lalu ada juga X kuadrat, seperti yang di sini, ini jumlah penduduk dikuadratkan, lalu ada perkalian dari jumlah penduduk dikali jumlah motor yang ada. Lalu untuk matriks yang pertama, yang ini kami menggunakan jumlah data buat angka 10 ini, itu kami menggunakan jumlah data. Lalu untuk kolom yang kedua, kami menggunakan total dari jumlah penduduk dari tahun 2013 sampai 2022, yaitu di angka 2625,7 juta. Ini berarti 2 miliar. Lalu ada juga total dari jumlah motor dari 2013 sampai 2022 di angka sekian, 1074,891 juta. Lalu untuk yang di bawahnya ini ada kembali lagi dengan total jumlah masyarakat di Indonesia, dan juga di sini ada X kuadrat, yaitu jumlah tadi dikuadratkan, dan juga untuk total dari X dikali Y. Lalu untuk di matriks keduanya kami menggunakan hal yang sama di row yang pertama ini. Lalu untuk kolom yang kedua ini menggunakan segitiga atas atau matriks apa tadi namanya? Ya, matriks echelon. Lalu di sini ada lalu ya, lalu dapatkan hasil seperti ini, dan dari sini kami bisa mendapatkan A dan B, yaitu A-nya kami dapatkan min 249,0314 dan B-nya 1,357,811. Nah, dari A dan B ini kami bisa menyimpulkan bahwa Y-nya sama dengan min 249,031 ditambah 1,357,811 X. Lalu ini untuk gambaran di chartnya atau di grafiknya, secara grafis terlihat seperti ini. Lalu akan saya lanjutkan ke Python-nya. Sudah terlihat? Oke. Jadi dari Python sendiri kami menggunakan library NumPy, script NumPy, Skippy, dan juga Matplotlib sebagai sarana untuk kami untuk melakukan ini semua. Jadi di sini kami memasukkan semua data-data yang tadi sudah ada, yang tadi di tabel, lalu kami gambarkan menggunakan plt.scatter dan memasukkan variabel X dan Y, didapatkan gambar seperti berikut. Dan juga untuk selanjutnya, untuk menggambarkan garis linearnya, kami menggunakan kode seperti berikut, yaitu np seperti yang tadi NumPy, .poly1d itu untuk menggambarkan garis yang akan ditunjukkan sebentar lagi, dan juga polyline. Dan didapatkan gambar seperti berikut. Dan dari gambar berikut ini kami bisa melanjutkan dengan kode print model, dan didapatkan angka sekian 1,358x min 249, yang mana tidak terlalu berbeda jauh dengan yang di Excel tadi, yaitu yang di Excel tadi itu kami mendapatkan di angka min 249,031 ditambah 1,3578x. Sekian.
untuk CLO 1 dan 2-nya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya Farhan Robani. Dan saya Zufar Janatan Awalidain. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.